Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Nah, alhamdulillah. Hari ini Mr. Papa Lele masih melanjutkan perjalanan di Yogyakarta. Dan kali ini Mr. Papa Lele akan menjual apa kira-kira? Saya hari ini mau menjual informasi tentang Candi Borobudur, salah satu peninggalan sejarah. Dan ternyata memang Candi Borobudur ini selain peninggalan sejarah juga adalah tempat ibadah. Nah sekarang ini kita ada di pusat informasi. Jadi di informasi ini dijelaskan bahwa seperti apa sih itu Candi Borobudur, sejarahnya seperti apa. Nah, ini sama bapaknya. Kerajaan Buddha terbesar yang bernama candi itu dibangun pada abad ke-8. Nah, dengan maksud untuk tempat ibadah atau pemersatu umat Buddha pada waktu itu, sehingga umat Buddha pada waktu itu masuk sebelum Islam datang ke Indonesia. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Posisi nomor 14. Ya, 14 di timur itu. Nah, kemudian nanti kita akan naik ke halaman candi dan pintu turunnya di sini di sisi barat. Ini. Iya. Keluarnya di mana? Keluarnya lewat ini terus ke kiri. Kalau Anda nanti bisa naik transport, yaitu kereta listrik dari sini menuju ke pintu keluar. Oh, ada. Ada. Kalau mau jalan kaki juga bisa. Bayarnya berapa kereta? 20.000 satu orang. Adi, ini luasan arealnya berapa? Ini kurang lebih 85 hektar. Ya, jadi taman ini dibangun di sekitar tahun 1985. Nah, oleh pada waktu Pak Presiden Soeharto. Jenis batu yang ada di sini itu hampir sama, yaitu batu andesit atau batu lava yang dari gunung api, yaitu batu vulkanik ya. Nah, meskipun sisa-sisa dari potongan batu-batu candi itu memang sulit ditemukan. Ya, memang sulit ditemukan. Nah, kecuali nanti di bagian bengkel batu itu ada pecahan-pecahan itu. Ya. Candi ini kan dibuat dari tumpukan batu. Ya. Mistik ceritanya ini sampai ke Candi Borobudur sampai ada di sini kan dari batu di sungai kan? Ya. Nah, gimana ngangkutnya gitu? Nah, pada waktu itu memang belum ada mesin ya. Jadi semua itu diangkut dengan tenaga manusia, ya baik dipikul, ya dijinjing dan sebagainya. Maka untuk bangun candi itu membutuhkan waktu kurang lebih 53 tahun. Jadi sangat lama karena semua dilakukan dengan cara sederhana atau tradisional. Itu nyatanya kalau cerita mistik kan Ya. lewat alam gaib toh, lewat Ya. jin yang Nah, kalau memang kalau cerita mistik memang untuk bangun candi itu hanya semalam dan sebagainya. Ya, namun secara logika atau menurut ilmu sejarah itu memang dilakukan oleh tenaga manusia dengan kurang lebih 53 tahun. Nah, meskipun sebetulnya tidak ada yang tahu kapan, oleh siapa, untuk apa, bagaimana candi ini dibangun, memang tidak ada yang tahu karena sangat minim dokumentasi. Nah, namun setelah adanya penelitian ternyata ditemukan beberapa prasasti yang di situ menunjuk kapan didirikannya Candi Borobudur, oleh siapa. Nah, itu Ya. tertulis pada prasasti tersebut. Dibangun selama 53 tahun. Ya. Terus pastikan berapa generasi? Kurang lebih 3 Ya, generasi. anggaplah 3 generasi. Ya. Yang generasi pertama kan sudah ada perencanaan. Iya. Yang generasi kedua ketiga gimana tahu perencanaan yang awal tadi? Iya. Jadi generasi pertama itu penyediaan tempat, bahan. Nah, kemudian Saat generasi- pembangunan pokoknya setengah. Iya. Terus kan dari generasi pertama Iya. itu maunya begini. Apakah Iya. memang Ya, generasi bentar ditanya kedua- nih sumber dananya dari mana ini? Melanjutkan. Ya, itu Yang udah tahu dari generasi pertama bahwa dia harus buat begini. Audit itu audit. sebetulnya memang tidak ada master plan-nya. Enggak ada. Nggak ada. Jadi buat Cuma saja jadi secara di garis generasi ketiga. keturunan saja, secara garis keturunan atau keyakinan bahwa keinginan awal itu seperti ini. Nah, sehingga mereka meneruskan itu dengan 5 periode.
ini resikonya kalau jalan sama orang inspektorat. Jadi kan kebetulan perjalanan saya ini perjalanan Mr. Papa Lele ini diendorse sama inspektorat provinsi Nusa proses Tenggara. restorasi dari UNESCO. Kemudian ini Masih bertahan di adalah kerusakan ya, penyebab kerusakan itu. Kita menyewa tour guide dengan fee itu Rp100.000. Jadi mulai dari titik masuk setelah tadi saya lupa memberi informasi. Jadi kita harus bayar tiket. Jadi di luar kita beli tiket dulu. Ini informasi saja ya. Jadi Papa Lele, Mr. Papa Lele ini menjual informasi gimana caranya jalan-jalan ke Borobudur. Jual tiket, kita beli tiket dulu seharga Rp20.000 untuk dewasa. Terus yang anak-anak tadi lupa berapa. Pokoknya yang dewasa Rp20.000. Sorry, Rp50.000 per orang. Rp50.000 per orang untuk orang dewasa. Terus kemudian masuk ke sini itu kita diperiksa, tidak ada cek body juga, cuma cek bag saja, cek tas-tasnya dicek isinya apa, dan tidak boleh bawa cemilan, cuma boleh bawa air minum. Jadi selebihnya disimpan di luar, dititip, nanti pulang baru diambil. Itu ini baru mau masuk, lamanya saja sudah lumayan karena yang bertanya orang inspektorat. Tadi untung sama si bapaknya itu tidak ditanya, Pak ini sumber dananya berapa? Sumber dananya dari mana dan berapa menghabiskan anggaran? Untung tidak ditanya. Iya. Yang pertama dulu, Ya. namanya sampean siapa? Oh, nama saya Haryanto. Haryanto, profesinya Ya, tour sebagai guide tour guide. atau Sehari-hari pemandu di sehari-hari Borobudur. tour guide Ya, di sini. ya. Oke. Tour guide di Tadi saya Candi lupa, Borobudur. belum sempat dapat rekam. Oh, oke. Tahun berapa dibangun candi ini? Oh ya, Candi Borobudur itu dibangun pada abad ke-8. Nah, oleh dinasti Sailendra yang waktu itu memimpin di kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan Buddha terbesar ya pada waktu itu yang ada di Jawa Tengah. Itu belum Majapahit belum ya? Belum, sebelum Majapahit. Jadi Mataram kuno itu eksis di sekitar abad ke-6 sampai 10. Ya, karena Mataram kuno runtuh karena ada gempa dan gunung meletus. Oh, oke. Ya, seperti itu. Oke, ini kalau setiap harinya memang pengunjung ramai seperti ini. Ya, ya setiap hari rame, apalagi sebelum COVID-19. Pak siapa tadi namanya? Haryanto. Pak Haryanto sudah berapa lama di sini? Saya Jadi tour guide. sudah 20 tahunan. 20 tahun. Ya. Emang dari awal? Ya, rumah saya di situ dekat. Ya. Nah, kan ini Pak Purwanto harus punya pengetahuan yang cukup Ya. tentang Ya. Borobudur dan sekitarnya. Ya. Itu caranya dulu gimana awalnya? Ya, dulu kami kan waktu kecil ya sekolah. Oke. Nah, kemudian setelah menjadi tour guide, kami belajar yang itu dilaksanakan ya setiap tahun itu beberapa kali yang disponsori oleh Pariwisata. pemerintah. Oh, ya. Ya, pemerintah. Kemudian mengundang ahli-ahli, baik ahli sejarah, arkeologi dari universitas yang ada seperti Gadjah Mada di Yogyakarta dan yang lain. Luar biasa pembekalan ilmunya ya. Ya, sehingga tiap tahun itu ada pembekalan dari pemerintah. Tapi memang tiap tahun ada yang berubah. Ya, Harus ada yang diupdate begitu. ada karena yang namanya sejarah itu aktif dan dinamis. Ya. Ya, seperti itu sehingga kami sebagai tour guide itu dituntut untuk berwawasan yang lebih. Ya, baik di bidang sejarah, arkeologi. Tapi kan kalau dan sejarah yang tidak ada lain. yang berubah. Ya, sejarah itu aktif dan dinamis, Pak. Hah? Ya, karena sejarah itu nanti akan berdasarkan penemuan-penemuan dan riset-riset yang dilakukan. Oh iya. Ya, Oke. nah itu. Dan setelah jalan kurang lebih berapa ratus meter tadi ya? Mungkin kita 400. Enggak, dari luar tadi. Kurang lebih 200 lah. Kecil lah ibu, 3 kali. Candi Borobudur. Borobudur Temple. Salah satu peninggalan sejarah di Indonesia dan dunia. Nah, Pak Haryanto, Ya. kalau luas bangunan candi itu berapa? Kalau candi itu lebarnya 121 meter kali 121 meter.
dengan tinggi bangunan 35 meter. Oh. Ya, Itu kan dulu ini waktu zaman Solo dulu tadi kasih tahu. Iya. Candi itu terdiri dari beberapa anak candi gitu ya. Ada Ya, berapa? itu candi itu maka terdiri dari 35 meter itu dengan 9 tingkat atau 9 lantai. Nah, serta ada 504 ya, ada 504 patung Buddha. Ya, kemudian di bagian atas itu di sekitar stupa induk itu terdapat 3 teras melingkar yang berisi 72 stupa. Nah, di dalam setiap stupa ada 1 patung Budanya. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian candi tersebut terdiri dari 55.000 meter kubik batu andesit. Batu Ya, atau batu vulkanik dengan kurang lebih 2,5 juta blok batu. Ya, kemudian disusun-susun di atas bukit tanpa menggunakan semen atau Ya, itu lem. katanya. Pakai putih telur betul Ya, bukan. Apa? Tidak menggunakan putih telur. Jadi? Atau yang lain, mereka menggunakan sistem atau metode ekor burung. Jadi seperti pasak. Oh Ya, iya. puzzle system atau interlock stone system. Nah, sehingga seperti Lego ya. Iya. Ya, sehingga batu-batu candi itu saling kunci mengunci Iya. satu sama lain sehingga kokoh, dan ketika ada getaran seperti gempa bumi, kemelesakan, batu tidak akan pecah tetapi hanya bergeser. Sehingga akan ada kemudahan untuk pemasangan kembali atau restorasi. Sip. Nah, itu dia bangunan candi. Kita sudah ada di kaki candi nih. Ya, di depan candi ya. Nanti tinggal naik ke atas dan ternyata pintu masuknya beda dengan pintu keluar. Ya, ini Jadi kalau satu sudah kali masuk ya. kita keluar harus di pintu barat ya. Ya, 1 kali jalan Sekali jalan. atau searah. Ini dalam filosofinya seperti hidup. Hidup itu hanya sekali. Ya, Itu filosofinya. Nah, ini nih. Jadi diakui oleh UNESCO. Ini Candi Borobudur, warisan budaya dunia nomor 592, World Heritage List number. Tuh. Dilindungi dari bahaya perang. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi pasal 66 ayat 1 itu setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dan kesatuan kelompok. Terus pasal 105, setiap orang dengan sengaja merusak cagar budaya itu dapat denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar. Itu kalau melakukan perusakan. Ya. Kan dulu pernah dibom. Iya. Tahun berapa itu kejadian? Tahun Pak? 1985. Ayo sambil tanya Pak. Ya, tepatnya di bulan Januari. Nah, Ya, itu kondisinya rusaknya gimana waktu itu? kerusakannya itu hanya di bagian atas sekitar 9 stupa Oh, begitu. yang rusak, namun sudah diperbaiki ya, sehingga sekarang sudah kelihatan lebih sempurna. Oke. Sudah sama seperti semula atau gimana? Sama seperti semula. Oke. Karena memang restorasi atau pemugaran itu tidak merubah, mengganti, hanya mengembalikan batu-batu candi pada posisi semula. Awal, iya. Ya. Nah, sehingga meskipun sudah 1200 tahun, tetapi keaslian Candi Borobudur masih ada. Oke, Ya. siap. Nah, ini dan ada banyak ini satpam. Iya. Di bawah ada pos jaga. Ini ada pos jaga lagi. Nah, itu Gunung Merapi ya. Wah, Jadi Dari sini diperkirakan ternyata Gunung batu-batu candi itu berasal dari gunung itu, sana gunung berat. Gunung Merapi. Iya. Udah kelihatan ya? Iya. Nah, itu Yang kelihatan. sana. Itu Gunung Merapi ternyata itu. Tidak terlalu kelihatan dari sini. Jauh. Seperti yang dijelaskan Pak Haryanto. Ada filosofi yang menarik, kenapa kita masuk dari satu pintu, keluar di pintu yang lain. Karena hidup katanya itu cuma sekali jalan. Jadi tidak ada kembali-kembalinya. Betul. Luar biasa filosofinya. Nah, tadi di bawah kita disampaikan
untuk tidak ada yang merokok. Kenapa? Karena ini adalah tempat ibadah Di depan pintu untuk itu. agama Buddha. Di file bisa. Ya. Ini orang rutin beribadah di sini? Iya, setahun sekali. Setahun sekali. Ya, pada bulan Mei itu di hari Waisak. Oh, ini hari Ya, Waisak Hari adalah hari agama Buddha raya ya? umat Buddha. Betul, betul. Ya. Itu Gunung Merapi itu. Gunung Merapi. Ternyata dari sini kelihatan. Jadi ini area masuk berapa meter itu kira-kira? Ada kurang lebih 400 meter betul dari masuk sampai ke sini. Itu 3 kelompok anak tangga. Lumayan ngos-ngosan. Jadi rame tuh. Setiap hari rame. Dan ternyata rame yang gini kayak kelompok-kelompok. Ini dari mana adik-adik? Dari SMP 2. Dari SMP mana? SMP 2 Kelapa 2. Mana itu Kelapa Dua? Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, orang Tangerang ternyata. Satu sekolah ini? Iya. Satu sekolah satu angkatan gitu? Iya. Kelas berapa berarti? 9. Oh, sudah mau tamat ya? Oh. Dan mereka harus berfoto-foto seperti ini. Terus ini ada jasa foto-foto seperti ini. Ini Mas guide-nya juga sekaligus jadi fotografer. Satu, dua, tiga. Yang pikir tangan yang pikir. Coba. Jenengnya sampean? Uun. Mas Un. Sudah berapa lama? Saya di sini udah baru 13 tahun lah. Baru 13 tahun motret. Iya Pak. Gitu ya. Jadi kalau motret biasanya sekali jepret atau gimana? Ya sekali jepret apa Sekali mau jepret. kopi. Oh gitu ya. Bisa cetak, bisa soft copy. Tapi kalau cetak gimana caranya? Nanti dicetak langsung turun nanti Pak. Oh langsung. Oh iya iya. Ini. Fotografernya 3 ya. Ini fotografer asli. Ini fotografer temporary. Ini fotografer yang dibawa dari Kendari. Betul. Hah? Ya, beda bajunya. Jadi yang berfoto cuma ini. 1, 2, 3. Jadi di sini ada juga terus luar negeri. Lagi ya. 1, Biasa. 2, Jadi tidak hanya domestik ya. 2, 3. Mancanegara pun ada. Jadi banyak yang pakai seragam. Yang kalau seragam ini biasanya kelompok-kelompok. Kayak ini ada SMP Tangerang. Tadi juga ada yang kelompok warna biru. Pokoknya begitulah. Pak Arianto. Para ahli itu ada kurang lebih 191 kepala arca yang berada di luar negeri. Oh, itu dibawa lari. Ya, dulu kan di sini menjadi koloni Belanda ya. Nah, 350 tahun Belanda tinggal di Indonesia. Jadi semuanya itu dikelola oleh Belanda. Ya. Pak Arianto, ini kan sekarang sudah tidak boleh ada yang naik atas ya? Ya tidak boleh sejak COVID-19. Oh, sejak Covid. Memang pengunjung tidak boleh naik ke atas kecuali atas rekomendasi dari beberapa menteri. Alasannya apa ini? Ya, alasannya untuk pelestarian Candi Borobudur. Nah, agar Candi Borobudur bisa bertahan lebih lama sebagai warisan budaya dunia. Berarti Covid memudahkan pemerintah untuk melarang masyarakat naik atas ya? Ya, memang pertama-tama alasannya Covid. Nah, kemudian ketika candi ini ditutup, itu para ahli melakukan penelitian. Ternyata ditemukan penyebab kerusakan itu adanya over capacity. Karena dulu kurang lebih 50.000 orang satu hari. Ya, pada hari libur. Nah, sehingga dikhawatirkan itu akan bisa membuat lantai candi itu melesak. Belum lagi vandalisme. Ya, para pengunjung yang kurang sadar, Ya. itu duduk-duduk di atas stupa, kemudian coret-coret pada dinding yang ada relief-reliefnya itu. Nah, seperti Ada yang biasa tulis-tulis nama gitu ya? ya, nama, tanda tangan.
Nah, kemudian buang sampah juga. Iya. Nah, sehingga harapannya dengan begini ini akan mampu bertahan 1000 tahun lagi. Ya, sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini yang dibilang sama Pak Haryanto tadi, Iya. yang batunya tidak menggunakan apa-apa. Jadi cuma konstruksinya memang disusun kayak puzzle gitu ya. Ini, jadi ini tidak pakai perekat ini. Nah, disusun begitu. Pakai apa namanya, metode ekor burung kayak begitu. Pak Haryanto, Iya. kan biasanya ada hal-hal yang dilarang ketika berada di sini, Iya. baik itu misalnya dari pihak apa namanya tanggung jawab Iya. candi maupun misalnya dari tokoh agama gitu. Iya. Ada nggak yang dilarang selama berada di candi? Ada, kalau dari pemerintah sebagai aturan-aturan di cagar budaya ya, Ya. ikut menjaga, Oke, ikut ikut melestarikan. menjaga dengan cara tidak membuang sampah, kemudian Tidak merusak dan tidak ya, mengotori. tidak merusak dan tidak mengotori. Oke. Nah, kalau dari agama ya bersikap sopan dan santun. Oh Ya, gitu. seperti itu. Makanya salah satunya tadi kita tidak boleh ada yang merokok selama berada di daerah Iya, ini ya. iya. Oh gitu ya. Nah, itu dari Kalau dari arah sini, ya bisa melihat Candi Borobudur secara keseluruhan, oh gitu. baik dari kaki candi sampai di kepala candi yang terdiri 9 lantai. Nah, ini menurut kosmologi Buddha dibagi menjadi 3 bagian. Ya, satu namanya Kamadhatu, yang kedua Rupadhatu, yang ketiga Arupadhatu. Oke. Kamadhatu adalah menggambarkan tentang kehidupan manusia yang masih dipengaruhi oleh nafsu atau keinginan. Oke. Nah, sehingga di situ disebut karma, ya, atau Kamadhatu. Nah, kemudian di bagian kedua adalah tubuh candi, menggambarkan tentang Rupadhatu, Ya. atau unsur dunia nyata atau bentuk. Kemudian di bagian atas kepala candi itu namanya Arupadhatu atau nirwana. Oh gitu ya. Ya, nirwana. Itu sama dengan keabadian gitu ya. Kayak surga Nirwana, gitu ya. iya, Oh iya, keabadian. iya, iya. Kalau yang di tengah ini simbol kesementaraan, kalau di bagian bawah itu penderitaan. Pak Haryanto, itu ada batu sebelah sana. Batu Ya. besar kan. Nah, dua. itu Apa batu itu? monumen, Oh. tanda selesainya restorasi yang kedua. Nggak ada hubungannya. Ya, yang Maksudnya bukan, dilakukan- nggak ada hubungan tentang candi gitu ya. Tidak Maksudnya ada. secara langsung gitu ya. Ya. Turunnya sebelah mana Pak? Lewat sini bisa, Lewat sana? sana juga Sama. bisa. Kalau turun sini ketemu? Sama. Ketemu kita? Ya. Oh kita lewat sini saja. Yang rombongan lewat sana kita. Masih di belakang. Oh ya, itu dekat. Nah ini yang dibilang naik lewat sana, turunnya lewat sini. Memang tidak boleh kita kemana-mana. Jadi turunnya di sini. Ada pintu yang lain sebelah sana. Sana. Nah setelah keluar kita jadi turun dari bangunan candi sana, halaman candi lah pokoknya. Kita kan mau kembali ke pintu masuk. Jadi kita bisa menggunakan jasa ini, jasa tiket shuttle bus Borobudur. Nah ini harga 20.000. Terus dapat bonus air mineral. Luar biasa. Nah, gajah libur kalau hari ini. Capek. Saya bukan dengan tiket gajah lebih prepare sholat Jumat daripada kita ini. Nah, jadi kalau sudah beli tiket 20.000 itu. Terus bapaknya Pak Haryanto nih apa? Pak Haryanto. Oh ikut. Oh Pak Haryanto orang dalam. Main gratisan. Sendiri. Apa? Jadi kita dapat, jadi kita mau naikin ini busnya. Naiknya ini tiketnya 20.000, tiket shuttle bus Borobudur.
Jadi ini kita cuma mau berkeliling beberapa area. Nah sekarang kita jalan. Ini tenaga surya atau apa? Kalau mau lihat Candi Borobudur dari kejauhan, Anda bisa menengok ke kiri. Kalau nengok ke kanan nggak bisa Pak? Nengok kanan? Ini ada di sebelah kiri. Oh iya. Ini saya lihat itu cewek jalan di Dora. Jadi ini kita sekarang menggunakan bus untuk ke pintu keluar. Sama Mas siapa Nas? Saya Yudi. Mas Yudi, sudah berapa lama jadi driver ini? Saya 6 tahunan. 6 tahunan. Jadi ini bersama rombongan Irban 4 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa tinggal sedikit? Itu loh kakak. Masih ada yang di bawah. Ini kepala rombongan ya? Yang kecil ini, karena dia di depan. Bayangkan saya saja duduk di bawah begini, gara-gara Sultan. Nah ini kita menuju keluar. itu ada orang di sudah rindu sama kampungnya dari Labibia. Kentar orang Kendari Mules. Mules. Kalau orang Jogja dia bilang mules. Jangan mau di bawah. Mules. Nah, kalau mual itu mau muka, ini mau BAB ini. Oh. Ini kira-kira berapa kilometer Mas perjalanannya? Kurang lebih 2 kilo Pak. Oh, udah 2 kilo. 2 kilo sampai 2,5. Oh. Luar biasa. Pokoknya olahraga biar saya dapat kamera dia. Nah itu kita mulai dengan suara gamelan. Berarti dekat. Ini apa Pak? Pos jaga? Pos jaga Pak. Oh begitu ya. Sebelahnya Hotel Manohara sama resort. Oh ada hotel juga di sini. Oh itu. Hotel apa namanya? Manohara. Hotel Manohara sama resort. Kenapa bisa namanya Manohara? Manohara itu kalau menurut kita diambil dari buku Sanskerta Pak. Oh begitu. Bukan Manohara. Bukan karena Manohara artis itu. Oh. Oh Manohara tuh bahasa Sanskerta ya? Artinya apa Mas? Ada Pak Gaitnya. Saya nggak enak. Oh iya. Oh. Pak Arianto. Iya maksudnya artinya apa tuh Manohara? Bahasa Sanskerta. Ini candinya. Wah kejauhan Pak Arianto. Ada mobil patroli juga. Sampai kan? Ada mobil patroli. Belum masih lagi. Pokoknya sampai pintu keluar. Oh ini yang orang baru datang ini. Mana? Oh ini masih halaman pekarangan candi. Apa? Kebudayaan nasional. Oh, nah ini Atau apa? tempat prewedding di sini bisa. Oh begitu. Kalau khusus untuk perempuan di sini free. Perempuan? Iya. Nah, kalau mau prewedding di sini. Asal nikahnya sama saya Pak. Oh, Family gathering Sini kalau untuk Iya. family gathering di Lumbini. yang dekat dari pintu keluar lah. Ini Kalau yang dekat sama pintu keluar di sebelah musim. Nah situ. Kita sampai di sini pintu keluar. gathering di mana nih? Di sebelah mana ya? Ini ya? Yang dingin dong. Nah, terserah Ibu mau di mana lokasinya? Ini bisa Dekat musola bisa. Sini mungkin nanti. sampai. Dekat musola. Pak tadi belum dijawab. Manohara itu artinya apa? Oh ya, Manohara itu nama sebuah restoran atau hotel di Ya, sana. kita kan bahasa Dan Sanskerta itu itu. juga dalam bahasa Sanskerta itu adalah penjelmaan para Buddha. Oh. Ya, dalam ke dunia dalam Ya. bentuk seorang putri yang cantik. Oh. Ya. Oke. Nah, sehingga bersifat menggoda. Oh iya. Ini kita sudah mau pulang. Bisa. Terima kasih ya, monggo. Pak Rianto terima kasih. Ya, Ya sudah mau jalan, kasih kembali. mau menemani jalan-jalan, sudah berbagi Kita bertemu lagi. informasi. Ya. Jadi itu yang kita jual hari ini. Jadi Mr. Papa Lele sudah jualan informasi tentang Candi Borobudur dan ditemani dengan Pak Haryanto.
Matur suwun Nggih, sami-sami. sangat. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Matur Nggih. pas ya, cocok ya. Apa aja ya? Ya, monggo. Nah, gitu. Sekarang kita ke pintu keluar, bro. Nah,